Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Awwalus Sayyidatul Sa'adah, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan historis pendidikan. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah pendidikan Indonesia. Pengertian sejarah. Perkataan sejarah mula-mula berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarot, artinya terjadi. Sajarotun artinya pohon kayu. Adapun secara terminologi berarti keterangan yang telah terjadi di kalangan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa pada masa lalu manusia serta merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yang berarti memelihara dan memberi latihan dengan memberikan pembelajaran mengenai pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan melalui pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Sedangkan secara istilah, pendidikan berarti pengubahan sikap ataupun tingkah laku seseorang atau sekelompok orang atau peserta didik dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Pada masa ini terdapat beberapa ciri pendidikan pada periode kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Antara lain yaitu bersifat informal karena proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal. Selanjutnya berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha. Ketiga yaitu aristokratis, di mana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan bangsawan. Yang terakhir yaitu pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para biksu untuk agama Buddha. Kedua yaitu pendidikan pada masa penyebaran Islam. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai jalan, mulai dari perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya, maupun pendidikan. Pada masa ini, pendidikan dilakukan di masjid, langgar, dan surau, kemudian di pesantren, dan di madrasah. Yang ketiga, pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Sistem pendidikan pada masa penjajahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan dasar, yang kedua yaitu lanjutan, yang ketiga yaitu pendidikan menengah, keempat pendidikan kejuruan, kelima pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan sebelum politik etis. Penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Selain pelajaran agama, diajarkan juga membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima yaitu pendidikan Indonesia pada masa kemerdekaan. Ciri-ciri utama pada masa periode ini ialah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Di salah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di daerah-daerah negara federal yang dikuasai atau dipengaruhi oleh Belanda, sedangkan di pihak lain langsung dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang keenam yaitu masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1950 sampai 1966. Pendidikan Orde Lama secara umum sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kekuasaan Insinyur Soekarno yang cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Perkembangan politik pada masa Orde Lama ini juga yang mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional sejak tahun 1959
yakni Indonesia yang berada di bawah Gelora Manifestasi Politik Uzbek yang menjadi dewa dalam kehidupan politik termasuk dalam bidang pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu isu-isu problematika dalam historis pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas dalam mendapat pembelajaran. Masalah pemerataan pendidikan ini timbul masih banyak warga negara yang tidak ditampung dalam sistem pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan. Dalam hal ini harusnya pemerintah membangun sekolah SD kecil pada tempat terpencil atau bisa dibuat sistem guru kunjung. Yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Isu selanjutnya yaitu tentang mutu pendidikan. Mutu pendidikan menjadi sebuah masalah karena kebanyakan hasil yang dinilai dari sebuah mutu itu hanyalah dinilai dari sebuah nilai kognitifnya atau nilai akhir dari ujian nasional. Dan mutu ini tersebut harus sama antara desa dan kota. Sehingga proses pembelajarannya terfokus untuk meraih nilai UN tersebut. Padahal ada yang harus dipikirkan oleh guru yaitu bagaimana pembentukan seorang anak sehingga ilmu yang didapat tersebut dapat dibawa dalam dunia kerja. Yang ketiga yaitu masalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Pendidikan termasuk salah satu sektor yang didesentralisasikan sehingga sejak itu pendidikan terutama dari TK sampai dengan SMA menjadi urusan kabupaten atau kota. Sedangkan pendidikan tinggi menjadi urusan pemerintah pusat dan provinsi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu masalah kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah dalam pendidikan masa kini. Kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP yang merupakan angin segar bagi dunia pendidikan dasar dan menengah. Sekian dari penjelasan saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.